Mengalihkan
kebenaran-Mu, dan biarlah setiap kami Tuhan berbicara di dalam nama Yesus. Siap-siap diberkati firman Tuhan bersama, katakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi teman-teman kita yang sudah melayani. Silakan saudara duduk. Shalom. Saudara, kita sudah memasuki bulan Oktober, ya, Oktober, November, Desember. Tinggal 2 bulan lagi kita merayakan Natal, saudara ya. Dan saya percaya saudara mungkin bingung ini mau Natal mau bagaimana, ya. Apakah masih bisa kita merayakan Natal karena kondisi seperti ini? Ya, tapi saya percaya Natal yang sesungguhnya bukan di bukan di makan-makannya, tetapi Natal yang sesungguhnya itu adalah Kristus Yesus lahir dalam kehidupan kita. Amin. Dan Dia harus menjadi Tuhan dan berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Saudara, minggu ini kita akan membahas, tema kita adalah sehati mendatangkan berkat. Bulan ini tema kita di bulan Oktober, tema besar di bulan Oktober adalah membangun komunitas atau build community, ya. Jadi bagaimana kita membangun satu komunitas itu sangat penting, karena dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama dengan orang itu. Amin. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin, maka kita akan menjadi orang yang rajin. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang malas, ya jangan salahkan orang tua, jangan salahkan lingkungan kalau saudara tidak berhasil, karena memang komunitas kita adalah orang-orang pemalas. Makanya kita juga menjadi orang yang malas. Ya, tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang bersemangat, maka kita akan menjadi orang-orang yang demikian. Amin. Dengan siapa kita bergaul akan menjadikan kita sama seperti orang tersebut. Nah, saudara, sehati mendatangkan berkat. Saya percaya bahwa Tuhan itu selalu mencurahkan berkat-Nya ketika ada kesehatian. Amin. Ketika ada kesepakatan, ada kesehatian, maka disitulah berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang sehati, sehati itu sama dengan sepakat, saudara, atau sama dengan kesatuan atau unity, ya. Nah, kata sepakat itu dalam bahasa asli dia menggunakan kata symphoneo, ya. Kata symphoneo itu artinya harmonis, kebersamaan, kompak, setuju, ya. Jadi symphoneo itu artinya harmonis, kebersamaan, kompak, setuju. Nah, dari kata symphoneo ini lahirlah kata simfoni, ya. Nah, karena simfoni itu berbicara tentang harmonisasi, symphoneo itu artinya adalah harmoni. Nah, kalau saudara lihat orang bermain musik orkestra, pemain musik orkestra itu, saudara, dia tidak bermain tunggal. Dia terdiri dari berbagai macam alat musik. Betul? Tapi mereka sepakat, mereka kompak untuk memainkan lagu yang sama dengan alat musik yang berbeda. Ya, kalau saudara lihat pemain orkestra, itu macam-macam alat ada di situ, mulai alat tiup, alat pukul, nggak ada alat pencet ya. Keyboard, piano itu alat petik, bukan alat pencet. Nggak ada musik alat pencet. Ya, jadi alat petik semua ada di situ. Ya, mulai dari zaman-zaman tahun berapa sampai yang modern sekarang digunakan semua. Tamborin ada di situ. Bahkan kalau saudara lihat pemain orkestra, ada yang cuma pegang apa itu namanya? Finger, bukan apa yang namanya drum itu gitu. Ya, itu juga berarti dalam sebuah orkestra, saudara. Ya, nah, tetapi saudara lihat dari jenis-jenis alat musik yang digunakan, ya, dan berbagai macam karakter yang dihasilkan dari suara itu, mereka sepakat untuk menyanyikan, memainkan sebuah lagu, ya. Dan akhirnya kalau kita mendengar lagu itu menjadi harmonis, menjadi satu musik yang enak didengar. Kenapa? Karena ada kesepakatan di situ. Akhirnya lahirlah harmonisasi yang baik, yang enak didengar.
bisa menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ya, saudara kalau dengar musik-musik orkestra itu enak sekali, saudara ya. Ada pemusik orkestra yang cukup terkenal, yaitu namanya Yani, pemain keyboard, saudara ya. Itu seorang arranger musik yang luar biasa, tingkat dunia. Ya, kalau saudara suka musik, pasti saudara pasti tahu orang ini. Ya, dia orang yang sangat luar biasa. Saudara bayangkan, dia memimpin segitu banyaknya ratusan pemain musik untuk konsernya dia. Ya, kalau dia main keyboard, saudara bukan satu keyboard, kiri kanan 5, sini 5, sini 5, depannya ada 3. Ya, semuanya itu sudah diprogram. Jadi kalau dia perlu sound apa, dia pindah ke keyboard ini. Jadi dia nggak perlu ganti-ganti sound, karena masing-masing keyboard itu punya karakternya sendiri. Nah saudara, hasilnya suatu harmonisasi yang dikeluarkan. Nah saudara, itulah yang disebut dengan sehati. Kita ini berbeda latar belakang, betul? Ada yang latar belakang sukunya berbeda, ada pendidikannya yang berbeda, ada lagi macam-macam saudara. Tetapi kita harus sepakat, harus sehati dengan satu tujuan, apa? Memuliakan Tuhan. Amin. Di dalam gereja ini saudara, semua kita, baik jemaat, baik para pelayan, bahkan gembala, kita semua harus punya sehati. Untuk apa? Mencapai satu tujuan ilahi yang Tuhan berikan di dalam gereja ini. Visi gereja ini adalah to be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Ada misi dari gereja ini. Misi gereja ini adalah yang pertama, itu menyembah Tuhan. Ya, makanya saudara, semua orang yang sudah mengenal Tuhan, dia harus menjadi penyembah. Amin. Bukan cuma seorang yang melayani sebagai singer, sebagai worship leader yang mereka punya tugas menyembah, tidak. Tetapi setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah worshiper. Amin. Saudara dan saya adalah penyembah. Lalu di situ ada namanya apa? Memperlengkapi orang percaya. Misi kita setelah saudara diselamatkan, saudara penyembah, saudara harus melengkapi. Caranya bagaimana? Dimuridkan. Karena panggilan Tuhan bagi orang percaya itu selain diselamatkan, tetapi juga adalah dimuridkan. Amin. Sebab itu amanat agung, pergilah kamu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang pertama harus dimuridkan. Yang setelah dimuridkan apa? Mau memuridkan lagi. Amin. Lalu ada misi yang ketiga, itu apa? Memperluas kerajaan Allah. Setelah saudara dimuridkan, saudara harus memuridkan. Saudara harus pergi memberangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena saya sudah dari beberapa bulan yang lalu, kita sudah belajar bahwa pentingnya sebuah pelayanan, bahwa seladang di mana kita berada itu adalah pelayanan kita, dan itu adalah tempat-tempat saudara menuai jiwa-jiwa. Amin. Nah, saudara, sehati itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sehati, sepakat, kesatuan itu sangat penting. Nah, saudara, nanti saudara baca di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Tapi saya tidak baca keseluruhan, nanti dari poin-poinnya saya akan ambil beberapa ayat saja. Tapi saudara PR ya di rumah, supaya saudara ada kerjaan juga. Ya, saudara pulang di rumah nanti baca kitab Roma pasal 15 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya, jadi saudara baca supaya saudara memahami apa yang dimaksud oleh Paulus di dalam tulisannya. Nah, saudara, firman Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk dapat hidup dalam rukun dan sehati. Kenapa? Karena waktu kita sehati, waktu kita rukun, waktu kita sepakat, maka disitulah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Amin. Mazmur yang cukup terkenal adalah Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua apa? Hidup rukun bersama. Ada orang, saudara, bisa rukun kalau dia tidak hidup bersama. Karena bisa dengan jarak, mungkin dia tinggal di Jayapura, adiknya mungkin tinggal di Jakarta, nah bisa rukun itu. Ya, karena jarang ketemu, jarang ada konflik, betul? Tapi yang paling sering konflik itu kalau sering bersama-sama. Makanya Alkitab bilang hidup rukun bersama. Kalau hidup rukun terpisah gampang, ya. Tapi kalau hidup rukun bersama, suami istri hidup rukun bersama, susah itu. Sifatnya berbeda, karakternya berbeda, disuruh hidup rukun, waduh.
Apalagi kalau yang salah satunya egois, gak akan bisa hidup rukun. Ya, tapi saya mau beritahu kepada saudara, waktu kita hidup rukun bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang sepelayanan kita, dengan orang-orang di tempat pekerjaan kita, Alkitab bilang gini, di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Amin. Banyak orang mau diberkati, tapi orang nggak mau bangun hidup rukun. Banyak orang kepingin diberkati, tetapi nggak mau bangun hidup kebersamaan, nggak bisa. Makanya nanti di bulan ini, minggu terakhir, kita temanya adalah melawan virus perpecahan. Wah, itu seru itu saudara ya, kayak film-film kungfu gitu judulnya. Ya. Nah saudara, Tuhan mau kita hidup rukun. Karena waktu kita rukun, Alkitab bilang apa? Di sanalah Tuhan memerintahkan. Loh saudara, Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Dan kalau Tuhan yang memerintahkan berkat dalam hidup kita, nggak ada yang bisa menghalangi. Amin. Mau siapapun, mau kompetitor kita kah, mau lawan bisnis kita kah, dia mau sikut di sana sini, mau berusaha backing dengan orang hebat, kalau Tuhan yang perintahkan berkat, selalu ada jalan. Amin. Haleluya. Kalau mau tepuk tangan, jangan tanggung, tepuk tangan saudara. Kalau cuma satu orang tepuk tangan, saya tersinggung soalnya. Ya, saudara, kalau Tuhan yang perintahkan berkat, siapa mau halangi? Nggak bisa. Siapa melawan Tuhan? Alkitab bilang kalau Tuhan yang membuka pintu, nggak ada yang bisa menutup pintunya. Demikian kalau Tuhan yang menutup pintu, nggak ada yang bisa membuka pintu. Amin. Di dalam Tuhan kedaulatan sepenuhnya. Manusia itu cuma alat. Dan Tuhan bisa pakai orang-orang yang membenci kita untuk memberkati kita. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan untuk memberkati kita. Sebab kita berkata kambing domba kedar nebayon itu akan datang ke rumah Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan bisa pakai. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, luar biasa dari hasil seorang yang punya hati sehati dan sepakat. Bahkan waktu kita berdoa pun sepakat itu mendatangkan kuasa. Matius pasal 18 ayat 19-20 dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, bayangkan saudara, di dunia loh, bukan di satu provinsi tapi di dunia. Dua orang, kita ini penduduk dunia ini berapa miliar saudara? Sudah miliaran atau belum? Yang mengikuti perkembangan dunia. Ya, saudara bayangkan dua orang di dunia loh. Ya, apalagi kalau di gereja. Luar biasa. Judulnya aja dua orang sepakat, Tuhan jawab. Apalagi kalau kita di dalam gereja ini semua sepakat, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya yang luar biasa. Amin. Dikatakan dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, minta apapun, tidak dibatasi, hanya khusus ini khusus enggak. Tapi kalau kita bilang apa? Minta apapun, minta jodoh perlu sepakat. Sepakatnya dengan siapa? Sepakat dengan orang-orang yang memang saudara bisa untuk berbagi. Ya, terutama yang orang tua lah, orang tua dan anak sepakat. Ya, lalu Tuhan akan bukakan jalan. Dikatakan sepakat minta apapun juga, maka dikatakan apa? Permintaan mereka itu akan apa? Dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20, sama-sama 2, 3. Sebab dimanapun dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara lihat, luar biasa itu. Ketika orang sehati sepakat meminta, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Karena itu the power of sehati. The power of unity itu sangat luar biasa. Amin. Amin. Rumah tangga harus sehati, suami istri anak-anak harus sehati. Kami waktu baru pindah di Jayapura sini, gereja kontrakan kami waktu itu, rumah yang tempat kami tinggal sekarang, Wayana Residen saudara ya. 6 bulan kami tinggal, kami puji Tuhan bisa beli rumah itu dengan uang pribadi. Ya,
Pertama dia buka harga mahal saudara, buka harga 450 juta tahun 2012. Tapi waktu saya tinggal di sana 1-2 bulan, 3 bulan, saya rasa cocok. Waktu saya mau tinggal sana dibilang jangan tinggal daerah situ Pak, Waena itu daerah bahaya, daerah merah. Karena dulu Waena berdarah tahun 2012 itu kan cukup bahaya di sana. Mereka bilang jangan tinggal situ, tapi saya bilang enggak, saya tinggal saja. Ya, dan memang waktu jalan belakang itu saya tahun 2012, waktu saya tahu jalan di belakang itu jalan potong kompas belakang itu sepi tahun 2012. Saya kalau lewat situ sepertinya saya ini orang yang satu-satunya punya mobil di Jayapura, karena tidak ada kendaraan lain lewat di situ. Ya, tapi apa yang saya lakukan setiap hari saya dan istri lewat situ, kita doa dalam nama Yesus, Tuhan berkati daerah ini supaya bisa dilalui oleh orang-orang yang melalui jalan ini, mereka aman, tenang, damai, tidak ada kekacauan, tidak ada kematian di dalam nama Yesus semua. Sekarang ramai saudara. Saya dulu waktu masih tahun 2012 masih sepi jalan situ. Saya pulang ibadah jam 8, jam 9 lewat situ. Karena udah tahu jalan dekat aja. Saya pikir ini sudah jalan tolnya Jayapura udah. Ya, kalau di Palang-Palang, Allah kasih di Palang kasih 10.000, hitung bayar tol lah. Saya pikir begitu kan. Karena kalau muter-muter ini kan macet dan sebagainya, malas kan. Apalagi kalau mau ke Jayapura sudah malas, enak lewat belakang. Saudara, dan sekarang itu sudah ramai. Waktu saya tinggal di Waena, kontrak di gereja ya, kasih kontrak kita, lalu saya bilang sama istri, ya kita beli rumah ini. Uang nggak ada saudara. Lalu saya kumpulkan istri, saya kumpulkan anak-anak saya, kita berdoa, minta sama Tuhan. Saya ingat anak saya Samuel itu waktu itu dia baru TKB, pindah di Jayapura itu dia TKB. Lalu saya suruh dia Samuel berdoa supaya Tuhan berkati kita bisa beli rumah ini. Samuel berdoa kayak gini saudara, Tuhan Yesus berkati Papa dengan uang yang banyak, karena Papa ingin rumah ini Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Itu saja saudara. Ya, saya pikir doa yang sederhana itu jauh lebih didengar Tuhan ya, daripada kita bertele-tele gitu ya. Kadang-kadang kita supaya kedengarannya rohani, supaya Tuhan merasa, wah anakku, kau luar biasa, doamu luar biasa, ya rohani banget engkau. Enggak saudara, Tuhan itu lebih suka kesederhanaan apa adanya, bukan ada apanya ya saudara ya. Itu lalu gak lama kemudian saya sama istri bilang, yuk kita telepon orang yang punya rumah, tanya mau dijual nggak? Telepon, oh puji Tuhan mau dijual. Saya tawar, gak dikasih awalnya. Pak itu harga pas. Saya coba lagi telepon, oke dikasih turun 350 juta. Dari 400 turun akhirnya 380 juta. Ya, lalu waktu dia kasih turun, saya bilang kita ketemuan dia dengan istrinya, saya juga dengan kami berdua ketemu saudara. Ketemu, istrinya bilang gini, aduh Pak itu gak bisa kurang lagi, itu udah murah, suami saya kasih harga segitu, itu juga gak sepak, gak ngomong dulu sama saya. Ya, akhirnya oke lah, 380 juta deal. Saudara tahu, saya bilang gini, Bu, saya ambil rumahnya. Tapi saudara tahu waktu saya ngomong itu, saya gak punya uang. Kita pulang sama istri, ayo kita doa. Lalu saya pikir gini, dia sudah tanya saya pekerjaannya apa. Saya bilang saya hamba Tuhan, saya pendeta. Dia malah ragu-ragu, saudara ya, pendeta mau beli rumah, dari mana duitnya gitu ya. Aduh, saya pikir-pikir, ya sudah. Terus saya bilang, Bapak percaya nanti kami beli, saya bilang, karena kami sangat-sangat cocok dengan suasana di sana, kondisi rumah juga baik, dan sudah, akhirnya sudah. Pulang berdoa. Saudara, satu kali ada kepala bank Panin itu datang main di kantor, lalu ketemu dengan almarhum Bapak Gembala, Pak David Halim ya. Kemudian saya kenalkan, lalu saya ngomong, bisa nggak saya mengajukan kredit gitu ya. Saudara, di mana-mana bank itu pasti tolak kalau namanya pendeta ambil kredit. Ada orang bank di sini. Mana? Evan sama Nova, Nova ya, betul ya. Di mana-mana orang bank itu nggak percaya pendeta kalau kredit. Saya ini dulu di Surabaya ditawarin kartu kredit di jalan-jalan di mall, Pak ambil kartu kredit. Kamu nggak mungkin kasih saya. Bapak kerjanya apa? Pendeta. Oh iya Pak, terima kasih. Nggak mungkin saudara.
Saya juga bingung, padahal pendeta itu uangnya banyak. Memang nggak punya di bank, nggak punya dompet, tapi tinggal minta di surga. Itu banknya unlimited itu. Saya punya bank itu namanya BCA, Bank Sentral Allah. Ya, jadi waktu itu saudara, saya pikir ya udah untung-untungan deh kalau dikasih, kalau lulus ini. Kalau saya bilang gini, ajukan aja Pak. Tapi saya pendeta, ya udah nggak apa-apa, ajukan saja. Soalnya saya ajukan permohonan. Sudah tahu. Tiba-tiba 2 minggu itu saya dipanggil, lalu menghadap ke kantor, lalu disuruh setidaknya berkas-berkas lebih lagi. Kemudian 3 minggu kemudian di ACC dari Jakarta deal kredit ambil di Bank Panin waktu itu. Saya kaget, kok bisa? Seumur-umur pendeta lulus kredit, saudara. Saya terus itu pekerjaan benar-benar hamba Tuhan. Pendeta bukan pengusaha, ya. Tapi dilurusin. Lalu saudara, pas mau bayar kan harus 20%. Saya ajukan kredit waktu itu 400 juta di bank, harus bayar 20% dari pinjaman untuk orang yang punya rumah. Aduh, waktu itu kita punya uang cuma 40 juta ya. 40 juta masih kurang 40 juta. Saya bingung saudara, ya. Karena itu harus diselesaikan dulu 20%-nya baru cair, kan begitu. Terus saya bingung, saya berdoa lagi, Tuhan buka jalan, Tuhan kasih kemudahan, ada mujizat Tuhan luar biasa. Kami kredit, akhirnya lulus, kredit bank keluar, kami pinjam 10 tahun saudara, dengan harapan supaya tidak terlalu berat cicilannya, ya misalnya kita akan mengukur kemampuan 10 tahun saudara. Tapi Tuhan itu buat mujizat luar biasa. Kami berdoa sepakat dan terus berdoa sepakat. Dalam waktu hampir 5 tahun, rumah itu lunas, tidak sampai 10 tahun. Nggak ada tepuk tangannya. Kenapa? Bukan karena kami, tapi sehati dan sepakat itu. Amin. Saya percaya waktu saudara di dalam keluarga, saudara sepakat, saudara sehati. Tuhan bilang gini, minta apa saja diberikan kepadamu. Amin. Ya. Oh, kalau mau cerita tentang itu banyak saudara. Kami banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Ya. Dan itu pentingnya sebuah kesehatian dan sepakat di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, kita kembali pada tema kita. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara, ya, yang dapat kita lakukan dalam kesehatian untuk menyenangkan hati Allah. Apa saja? Yang pertama, 3 hal itu dari pembacaan kita dalam Roma tadi, Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Yang pertama, untuk kita bisa membangun kesehatian sesuai dengan apa yang Tuhan mau sehingga menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah sehati untuk membangun. Katakan, sehati untuk membangun. Sehati untuk membangun. Amin. Roma pasal 15 ayat yang kedua, Alkitab berkata demikian. Setiap orang di antara kita harus apa? Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Saudara perhatikan ya. Setiap orang di antara kita, siapapun di antara kita ini, Alkitab bilang begini, kita harus mencari apa? Kesenangan sesama kita, bukan cari kesalahan orang lain ya. Mencari kesenangan sesama kita, ya, mencari kesenangan sesama kita untuk apa? Untuk kebaikan membangun. Jadi syarat untuk membangun itu saudara adalah apa? Menghargai orang lain, menyenangkan orang lain. Amin. Itu kunci untuk membangun kesehatian. Karena itu saudara, jangan ada di antara kita yang saling menjatuhkan, tapi biarlah kita sehati untuk membangun. Dan untuk membangun itu perlu menghargai satu dengan yang lain. Ya, jangan kalau dia punya kejelekan, iya kan, itu dicerita kemana-mana. Ini bukan anak Tuhan, anak hantu. Anak Tuhan itu selalu membangun. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Amin. Kasih itu tidak menyalahkan orang lain, tidak menekan orang lain, tidak membuat orang lain merasa bersalah. Tapi kasih itu menutupi dosa, kasih itu menutupi pelanggaran. Bukan berarti kalau dia buat dosa, udah biarin aja, sudah nggak apa-apa, dosa.
Jangan kau takut, nanti saya tidak akan bilang orang, bukan begitu. Kalau dia berbuat dosa ditegur, tapi ditegur dengan kasih, bukan malah menghakimi. Memang lu dasar bajingan, maka lu jangan begitu, saudara. Ya, memang lu nggak tahu aturan, bla bla bla, marah. Lu berapa kali sih kau kayak gini-gini? Memang kamu nggak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, nggak mau bertobat. Jangan gitu, saudara. Kita harus menegur, tetapi dengan kasih. Amin. Itulah kita membangun. Membangun itu susah, saudara. Lebih gampang meruntuhkan. Betul? Gedung ini saudara tahu butuh waktu lama ketika dibangun. Tapi kalau mau runtuhkan bangunan ini, nggak perlu waktu lama. Ya, palingan hitungan berapa bulan aja. Kalau mau cepat lagi, minggu aja. Panggil alat besar, didobrak semuanya, hancur, sudah runtuh. Ya, meruntuhkan gampang, tapi membangun itu nggak gampang. Sama, membangun rumah tangga itu nggak gampang, saudara. Kalau mikir hancur rumah tangga gampang, mau runtuhkan rumah tangga gampang, tapi membangunnya ini susah. Ada air mata di situ. Ya, ada pergumulan, ada harga yang dibayar di situ, dan itu sangat-sangat tidaklah mudah. Membangun itu tidak mudah, saudara. Karena itu, mari kita membangun kesehatian di tempat ini. Amin. Ya, mumpung gereja kita ini masih baru, saudara, ayo kita bangun benih-benih kasih di antara kita satu dengan yang lain. Amin. Ya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Amin. Haleluya. Gak usah lihat latar belakang orang. Tuhan saja gak melihat latar belakang kita waktu kita datang kepada Tuhan. Tuhan gak tanya gini, oke, kamu Richie, kamu latar belakangnya begini-begini ini, kamu gak layak. Enggak, saudara. Ya, Tuhan gak tanya latar belakang kita. Tuhan itu cuma menerima kita waktu kita mau datang kepada Dia dan mengakui kesalahan kita, bertobat. Tuhan ampuni. Kalau Tuhan saja seperti itu, siapa kita yang harus menghakimi orang lain? Amin. Jangan-jangan malah kita yang berdosa karena kita menghakimi orang lain. Nanti waktu penghakiman justru dia yang masuk surga, kita tidak masuk surga. Kenapa? Kita sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk menghakimi orang lain, sibuk menyalahkan orang lain. Mungkin pada waktu itu oke, dia berdosa, tapi kan kita nggak tahu kalau dia sudah bertobat dengan Tuhan, dia mengaku di hadapan Tuhan, lalu kita tetap saja menuding dia orang berdosa, dia orang berdosa, dia orang berdosa, dia nggak berubah, dia nggak orang berdosa. Padahal dia sudah mengakui semua di hadapan Tuhan dan dia bertobat, tapi kita tetap mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan sampai kita yang tidak masuk surga. Semua mau masuk surga? Amin. Di surga tidak ada bidadari, saudara. Di surga cuma ada Tuhan Sang Pencipta. Konsep surga Kristen dengan surga agama lain itu berbeda. Di surga yang kita yakini tidak ada kawin mengawinkan. Kalau mau kawin di dunia, nanti di surga cuma kita kawin dengan anak domba Allah, sang mempelai pria, itu saja. Ya, jadi kalau saudara mau masuk surga jangan pikir-pikir dengan nanti mungkin begini dan begitu. Jangan. Surga itu bukan tempat kawin mengawinkan. Surga adalah tempat di mana kita melayani Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dengan cara bagaimana? Memuji, menyembah Dia dan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Karena itu saudara, sehati itu harus dibangun. Paulus mengingatkan jemaatnya dalam surat Roma agar setiap orang percaya hidup saling membangun dan tidak saling mencari kesenangan diri sendiri. Agar dapat saling membangun, saudara, maka orang percaya, saudara dan saya, harus memiliki kesehatian baik di dalam keluarga maupun dalam komunitas, dan tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Ada orang masuk ke gereja, ikut komunitas sel dengan tujuan supaya bisa menjalankan pekerjaannya. Kalau saya ikut di situ, saya nanti bisa dekat pengusaha ini, saya bisa minta proyek, minta mobil dan sebagainya, macam-macam. Jangan. Saudara, cari Tuhan saja. Saya percaya Tuhan akan buka jalan. Amin. Saudara nggak punya pekerjaan, jangan bingung cari orang, cari Tuhan.
Karena Tuhan itu sumber segala-galanya. Kebanyakan kita ini salah dalam bertindak. Berdoanya hebat, tapi bertindaknya tidak hebat. Kalau berdoa, Tuhan berkati kami Tuhan, kami percaya firman-Mu, burung di udara Kau pelihara, bunga bakung di padang Kau hiasi, apalagi aku hamba-Mu Tuhan, pasti Kau pelihara. Amin. Yakin banget. Kalau doanya saudara malaikat iri, lihat doa seperti itu. Tapi tindakan sehari-hari nggak sesuai dengan doanya. Minta diberkati, tapi malas kerja. Orang India bilang nehis melekete. Minta diberkati, tapi masuk kerja nggak tepat waktu, nggak ada tanggung jawab. Bagaimana mau diberkati? Haleluya. Apa? Kan itu bukan perusahaan saya. Kita bilang barang siapa setia dengan harta orang lain, dia akan dipercayakan hartanya sendiri. Amin. Mungkin selama ini saudara kerja dengan orang lain, setia di situ. Bikin prospek lebih baik di perusahaan itu. Karena waktu perusahaan itu mendapatkan prospek yang baik, saudara juga akan mendapatkan sesuatu dari perusahaan itu. Setia aja di situ dengan tanggung jawab saudara. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan percayakan saudara untuk buka usaha sendiri, saudara sudah bisa dipercaya oleh Tuhan. Lah bagaimana saudara mau dipercaya oleh Tuhan? Saudara nggak bisa bertanggung jawab dengan usaha orang lain. Di mana saudara bekerja, nggak akan bisa. Haleluya. Jadi banyak orang Kristen itu kalau doa hebat, Tuhan aku percaya Engkau memberkati aku dengan kesehatan, tubuhku adalah bait Allah, tempat di mana Tuhan Roh Kudus Allah bekerja. Aku sehat di dalam nama Yesus. Amin. Tapi praktek sehari-hari makan yang sembarangan. Hari ini makan babi hong, besok makan babi kecap, besoknya makan babi rica-rica, semua dalam 1 bulan babi semua. Sudah tahu tekanan darahnya nggak bagus, kolesterolnya nggak bagus, antang apa dalam Tuhan pasti semuanya netral. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Haleluya. Doanya hebat, sudah mantap. Tapi praktek di lapangannya nggak seperti dengan doanya. Saudara, Tuhan itu menjawab doa kita kalau kita bertindak sesuai dengan apa yang kita doakan. Sekali lagi, Tuhan itu menjawab doa kita kalau kita bertindak sesuai dengan apa yang kita doakan. Minta diberkati, tindakannya apa? Rajin kerja, nanti diberkati. Amin. Saya percaya Tuhan sanggup mengirim berkat-berkatnya dari timur, barat, utara, selatan. Kalau berdoa luar biasa. Aku perintahkan berkat-berkat Tuhan dari timur, barat, utara, dan selatan masuk dalam rumah ini. Tapi setiap hari cuma bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Itu lagunya Mbak Urip, Pak Suri, tak gendong kemana-mana kalau dibilang rohani. Saudara, gak bisa. Kita harus membangun sesuatu yang baik. Amin. Nah, saudara, saling membangun itu perlu merendahkan hati satu dengan yang lain. Kita harus saling percaya, bukan mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Amin. Membangun, saudara, biasanya dengan cara apa? Kita bangun mesbah doa bersama, sharing firman Tuhan bersama, atau saling menguatkan bila ada yang sedang mengalami pergumulan. Itu cara-cara membangun. Makanya saudara perlu ada komunitas di mana saudara berada. Memang kita masih belum buka komsel. Nama komsel kita nanti adalah KFC atau KFC. KFC Community. KFC Community. KFC itu singkatan daripada Kingdom Family Community. Ya, saya memang ambil singkatannya, tapi kepanjangannya berbeda, begitu ya. Nah, Kingdom Family Community. Jadi di dalam itu namanya cell group kita nanti, komunitas kita, ya. Nah, memang saya lagi bergumul nih, kemarin katanya mau tutup sampai jam 6, ya mungkin kita tahun depan kita mulai, ya. Dan saya mau saudara, ketika saudara dalam komunitas itu, saudara bangun itu kebersamaan. Amin. Jangan ada bisnis di dalam komunitas, jangan ada arisan di dalam komunitas, nggak boleh.
tadinya hubungan saudara baik, gara-gara itu nanti rusak. Ya, kalau mau bisnis di luar komunitas, tapi kalau mau membangun, saling mendoakan, sharing firman, saling menguatkan, itulah tempatnya dalam komunitas. Amin. Ya, jadi yang pertama kita harus membangun. Yang kedua, saudara, sehati untuk apa? Sehati untuk memuliakan Allah. Ayat 5 dan 6 dari Roma pasal 15 dikatakan demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan apa? Kehendak Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara dikatakan apa? Kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Paulus juga mendoakan agar jemaat di Roma satu hati dan satu suara untuk dapat memuliakan Allah. Ingatlah bahwa kita diciptakan ini, saudara, dengan tujuan untuk apa? Hidup memuliakan Allah. Roma pasal 12 sangat jelas sekali ayat 1 dan 2. Ya, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan tak bercacat celah. Lalu ayat yang kedua dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Ada 3. Supaya kamu dapat mengerti apa mana kehendak Allah. Kehendak Allah yang pertama yang baik dan yang sempurna. Kehendak Allah baik, sempurna. Nah, saudara, kita harus meningkat di dalam pengiringan kita, pengenalan kita, pertumbuhan rohani kita. Mungkin pertama waktu kita bertobat, kita cuma tahu apa? Berkenan. Kalau saya lakukan ini, Tuhan berkenan. Kita semua salah. Tapi saudara, yang setelah saudara masuk dalam tahap-tahap kerohanian yang lebih baik lagi, saudara bukan lagi cuma sekedar mengetahui apa yang berkenan, tetapi saudara harus tahu apa yang baik. Kira-kira kalau saya lakukan ini, Tuhan disenangkan atau tidak, menguntungkan, menyenangkan Tuhan apa tidak. Lalu yang ketiga, pada tingkat yang dewasa lebih lagi, yang sempurna. Amin. Nah, karena itu saudara, kita harus membangun kehidupan kita dengan sehati. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bukan cuma sekedar nyanyi di sini, enggak. Memuliakan Tuhan dengan semua hidup kita, dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Ini harus memuliakan Tuhan. Amin. Bukan cuma mulut yang memuliakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mulut yang memuliakan Tuhan, tapi yang lain-lainnya nggak memuliakan Tuhan. Kakinya nggak memuliakan Tuhan. Selalu pergi ke diskotik, pergi kemana, saudara ya. Nggak bisa. Seluruh hidup kita dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki harus memuliakan Tuhan. Satu kali Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata begini, mending kamu masuk di surga dengan satu tangan daripada kamu pergi ke surga dengan tangan yang dengan tangan yang yang tidak benar. Ya, pernah baca Alkitab? Yesus bilang begini, mending kamu masuk ke surga dengan satu tangan daripada tanganmu merusak kamu. Karena itu saudara, kita harus memuliakan hidup kita. Paulus katakan begini, aku bukan seorang petinju yang sembarang bertinju. Ya, kita harus menjadi orang Kristen yang bertinju, bukan sembarang meninju. Ya, artinya begini saudara, waktu saudara tahu bahwa mulutmu nggak benar, mulutmu suka gosipin orang, mulutmu belum bertobat, pukul itu mulut saudara. Bukan begitu saudara. Maksudnya ini harus sadar muliakan Tuhan, karena kita bukan seorang yang sembarang bertinju. Amin. Waktu pikiranmu mulai berpikir yang tidak baik, sadar, dalam nama Yesus harus punya pikiran Kristus. Waktu hatimu jahat, sadar, saya tidak boleh buat jahat. Hati saya hanya untuk mengampuni, mengasihi. Amin. Maka saya percaya kita akan melihat berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saudara, memuliakan Tuhan itu harus dalam hidup kita. Kenapa? Paulus juga mau supaya kita orang-orang yang
hidup dalam Tuhan itu memuliakan Tuhan, karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya itu adalah memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Nah, caranya adalah dengan bagaimana? Caranya adalah dengan hidup benar sesuai dengan firman-Nya, sehingga orang yang belum percaya dapat mengenal dan memuji Allah melalui kehidupan saudara. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya perjalananmu akan berhasil dan saudara pun akan beruntung, kata Alkitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Amin. Ya, saudara, saya percaya kalau saudara berjalan dengan firman Tuhan, pasti hidup kita akan berhasil dan beruntung. Ya, berhasil plus beruntung, saudara. Double, saudara. Sudah berhasil, beruntung. Beruntung itu sesuatu yang tidak direncanakan, tiba-tiba dapat. Saudara nabung di bank misalnya, tiba-tiba ada undian. Ya, saudara Evan, gitu ya, beruntung mendapatkan hadiah mobil dari bank bla 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 sebagai nasabah. Beruntung, saudara, nggak direncanakan. Kita cuma nabung, tahu-tahu dapat gitu. Ya, nah itu ikut Tuhan seperti itu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, bukan cuma berhasil pasti, tapi ada beruntungnya, ada bonus, ada surprise yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Biasanya kan yang bonus itu bikin kita senang ya. Beli bakso, 1 porsi dapat jatah pentolnya 8. Begitu masnya kasih 10, kita senang. Aduh mas, kok baik sekali mas, cuma dapat 2 mas saudara. Tapi senangnya, bonus itu bikin orang senang. Betul? Beli sepeda motor, dapat hadiah helm dengan sepeda motornya nggak sebanding harganya. Tapi waktu kita dapat helm gratis, senangnya. Bahkan kalau kita nggak dapat bonus apa, mas masa beli motor nggak dapat bonus mas? Bonus apa kayak gitu, jaket kah, helm kah? Ya, orang kan senang bonus. Dan Tuhan itu memberikan saudara bonus. Waktu saudara melakukan firman, ada keberhasilan dan juga ada bonus. Bonus itu luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bagaimana kita membangun sehati. Yang ketiga adalah sehati untuk apa? Untuk berdampak. Ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis apa? Katakan 2-3 sama-sama. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namanya. Amin. Tuhan itu akan memuliakan kita di antara bangsa-bangsa. Tapi ada tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa? Kita harus menjadi dampak, berimpact bagi orang lain. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa inti dari seluruh kitab suci adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Artinya kehidupan kita juga harus berdampak baik bagi perluasan kerajaan Allah maupun bagi sesama manusia. Saudara nggak bisa mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi sesama, nggak bisa. Itu munafik. Karena wujud kita mengasihi Tuhan itu adalah lewat kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara bilang aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, bagaimana mungkin? Sedangkan manusia, orang-orang di sekitar kita yang kelihatan, kita nggak bisa mengasihi, nggak bisa. Amin. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, harusnya kita juga harus bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Entah itu orang yang menyakiti hati kita, entah itu orang yang melukai kita, harusnya kita bisa mengasihi mereka. Karena salib itu dia bukan cuma vertikal. Salib itu kan ada vertikal, ada horizontal. Amin. Jadi bukan cuma mengasihi Tuhan saja. Kalau cuma Tuhan gampang. Yang susah itu justru mengasihi sesama. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi teman-teman pelayanan yang suka kadang-kadang bikin mangkel, susah itu sudah.
Tapi kita dipanggil Tuhan harus membangun kesehatian lewat apa? Untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita harus berdampak. Amin. Ya, berdampak. Nah, apabila orang percaya sehati untuk melakukan kegiatan yang berdampak, tentu dampak tersebut akan lebih besar. Ya, misalnya apa? Membuat pelayanan misi tinta. Kita melakukan tinta itu adalah tindakan nyata di penjara. Ya, dan nanti bulan Desember kita akan melakukan untuk mengunjungi satu kampung atau gereja tertentu yang memang layak untuk kita bisa berbagi, untuk membagi sembako. Ya, ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berdampak. Mungkin kecil, tapi kalau semua orang melakukan hal-hal yang kecil sesuai dengan porsinya, Ibu Popi melakukan tugasnya, dia bisa berdampak di situ. Dia melakukan tugasnya berdampak. Nah, bayangkan kalau semua kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang berdampak, akan efeknya itu jauh lebih besar dibanding kalau cuma satu orang. Amin. Karena itu tidak boleh kita menjadi orang yang cuma diam, harus menggenapi tujuan Tuhan. Makanya saya bilang di gereja ini nggak boleh seorang diam. Gereja di sini semua harus melayani Tuhan. Amin. Melayani dengan talentanya, melayani dengan karunia-Nya. Gak boleh cuma datang, duduk, diam, dengar, lalu dah pulang. Gak boleh. Apalagi cuma absen, datang ke gereja, oh supaya saya dilihat Bapak Gembala, saya hadir di ibadah, supaya saya gak telepon-telepon di Bapak Gembala. Ya, gak bisa gitu. Saudara harus berdampak. Karena waktu saudara menjadi berkat bagi orang lain, itu akan melahirkan passion yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, saudara. Yang kita pelajari hari ini, ya, yang dapat kita lakukan dalam kesehatian untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sehati untuk membangun. Yang kedua, sehati untuk memuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah sehati untuk apa? Berdampak. Amin. Ya, saudara lakukan 3 hal itu. Lakukan dalam kehidupan saudara, maka akan melihat, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Saya minta pemain musik, singers boleh maju ke depan. Haleluya. kuasa-Mu semakin sempurna. Bateraikan semua firman
kudus yang akan kami lakukan hari ini. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sucikan kami, baik kami yang mengambil bagian jemaat-Mu, bahkan kami yang melayani hamba-hamba-Mu. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas kami. Ketika kami makan dan minum dari perjamuan ini, bukan kutuk yang turun, tapi berkat Tuhan yang turun di atasnya. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Komitmen kami dengan Tuhan selalu diperbaharui. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk.